semuanya, selamat datang di podcast kita hari ini. Topik hari ini sangat penting tentang manajemen resiko. Jadi Nur Fitri, menurut kamu apa itu manajemen resiko? Tentu Indah, manajemen risiko adalah proses identifikasi, evaluasi, dan prioritas risiko yang kemudian dirumuskan rencana untuk meminimalisir dampaknya, dan baik bisnis maupun individu. Menggunakannya untuk mengurangi potensi kerugian dan menjaga keberlangsungan operasi atau aktivitasnya. Wah, menarik. Jadi sebenarnya kita itu semua sudah melakukan penilaian risiko secara tidak sadar dalam kehidupan sehari-hari. Betul begitu? Betul sekali, Lola. Bahkan dalam pengambilan keputusan kecil sehari-hari, kita mempertimbangkan risiko. Dalam bisnis pun, manajemen risiko dilakukan secara sistematis dan terstruktur agar risikonya bisa dikendalikan dengan baik. Lalu menurut para ahli, definisi dari manajemen risiko itu sendiri berbeda-beda ya? Ya, contohnya dari Fahmi yang mengatakan manajemen risiko adalah ilmu tentang tindakan organisasi mengatasi masalah secara sistematis. Bramantio pun menekankan proses terstruktur untuk mengidentifikasi dan mengukur risiko serta mengembangkan alternatif penanganan. Nah, selain dari itu juga ya Teh Winda, tujuan manajemen risiko juga untuk menjaga bisnis tetap berjalan lancar dan bisa bertahan menghadapi hal tak terduga. Itu kan? Betul. Dengan strategi manajemen risiko yang baik, perusahaan bisa menghindari kerugian besar dan melindungi aset dan bahkan menemukan peluang baru. Nah, juga ada prinsip-prinsip dari manajemen risiko yang harus kita perhatikan. Bisa disampaikan oleh Nur Fitri? Bisa. Ada prinsip 10P yang mengatakan yang penting, mulai dari polisi atau kebijakan, planning, produk atau layanan, proses, premis atau tempat, people atau karyawan, dan prosedur, protection atau perlindungan, dan pembelian hingga performance atau kinerja. Semua aspek ini harus dipertimbangkan dalam mengelola risiko. Wah, kok banyak banget ya? Misalnya nih di aspek produk, apa aja yang harus diperhatikan? Di produk, kita harus lihat siklus hidup produk, posisi kompetitif, tren gaya hidup, dan juga faktor lingkungan. Semua bisa mempengaruhi resiko yang muncul. Nah, lalu bagaimana dengan mengelola resiko itu sendiri? Ada beberapa strategi seperti penghindaran risiko, pengurangan risiko, retensi atau penerimaan risiko, pembagian risiko, dan pengalihan risiko, misalnya lewat asuransi. Nah, contohnya itu kayak gimana sih kalau dalam bisnis? Misalnya ada perusahaan yang tarik produk cacat agar resiko kerugian bisa dikendalikan. Ada juga yang memilih menerima risiko sambil bekerja sama dengan vendor guna menyelesaikan masalah. Nah, yang terakhir penting juga untuk kita mengevaluasi dan mereview rencana dari manajemen risiko secara berkala, kan? Ya, betul sekali, Bunda. Rencana harus dinamis, menyesuaikan dengan perubahan risiko dan kondisi bisnis agar tetap efektif. Wah, terima kasih banyak Teh Fitri atas penjelasannya ya. Jadi makin paham nih pentingnya manajemen risiko dalam bisnis dan kehidupan. Ya, terima kasih juga pada Teh Lola dan pendengar yang lainnya juga. Semoga podcast kali ini bermanfaat bagi kalian dalam memahami dan mengaplikasikan bagaimana manajemen risiko itu sendiri.